Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Assalamu alayka ya nur al-huda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para asatidah, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Imam Suyuti LC yang kami hormati dan yang kami takzim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus beliau Bapak Haji Asmuri selaku Ketua Yayasan Nurul Hidayah Bogor Cari yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim Muslimat Nurul Hidayah Bogor Cari Ibu Hajah Supratningsih yang kami hormati, Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah, Bapak Dewi Atep yang kami hormati, Ketua PHBI Yayasan Nurul Hidayah Bogor Cari Bapak Toto Subiono yang kami hormati, kepada jamaah hadrah Syahmas yang kami hormati pula, hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Mudah-mudahan acara malam ini kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas taufik hidayah dan inayahnya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di majelis yang penuh barakah ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara malam ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya marilah kita ucapkan sholawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, susunan acara malam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pembacaan sholawat dilanjutkan dengan qiyam. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, mau'izatul hasanah, dilanjutkan dengan doa. Sebelumnya, mohon maaf, Bapak Kepala Desa Pemugan, Bapak Imade Surya SH yang kami hormati, Bapak Pilihan Adat Banjar Blokor Care, Bapak Imade Suara, Bapak Pilihan Dinas Banjar Blokor Care, Bapak Iketut Budiarte,
Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Bapak Imade Mulyawan Arya, calon DPR RI Bapak Murah Ambara, pembina Yayasan Nurul Hidayah Jember Carik Bapak Mudana. Mudah-mudahan kehadiran beliau semua dapat menumbuhkan rasa semangat toleransi antar umat beragama menyama beraya. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan dipimpin oleh Ustadz Sya'roni. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jami' ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim wa jami' malaikatil muqarrabin wa jami' sahabat wa tabi'in asyhadu was-sholihin wa ulama'il kamilin wa musannifin wa mu'allifin Husainil Khadrati Sultanil Awliya Asy'ah Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan jamaah musolah Nurul Hidayah Denpasar. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Mustafa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya pembacaan sholawat dilanjutkan dengan qiyam yang akan dibawakan oleh jamaah terpilih. Kepada yang bertugas kami persilahkan. اشتد بحق القوم لرب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله
sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak, Ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pemuda, orang tua kita, Bapak Imadi Suryan, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak kita ini baru diangkat, Bapak Pilihan Adat Banjar Gologorcari, Bapak Imadi Suara. Selamat malam, Pak. Yang saya hormati tidak asing kepada Bapak kita, Bapak angkat kita, Bapak Pilihan Dinas Banjar Gologorcari, Bapak Iketut Budiarte. Selamat malam, Pak. Yang saya hormati atau yang mewakili tadi dapat informasi Bapak wakil kita, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Bapak Imadi Mulyawan Arya, yang disebut Pak D. Gajah, yang mewakili. Selamat malam, Pak. Selamat malam untuk pesertanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Nur Hidayah, ada dua, mungkin tadi MC ke loncatan. Bapak Mudana, selamat malam Pak Mudana. Mudah-mudahan tetap menjadi orang tua. Saya juga sebentar lagi jadi orang tua Pak Mudana. Selamat malam kepada Bapak calon DPR RI Bapak Ngurah Ambara. Selamat malam Pak, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga selamat malam kepada Bapak teman-teman pecalang yang sudah jaga dari tadi sore. Selamat malam Bapak. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan sama sama warga yayasan warga muslim di Gologorcari, di lingkungan Gologorcari. Ya tidak banyak, sesuai dengan tadi malam saya sempat ngobrol, kalau warga muslim di Gologorcari enggak banyak Pak yang terdata, yang gelap itu banyak. Jadi yang gelap dimohon didaftarkan sama Pak Klian, gitu loh Bu, biar terang. Jadi banyak orang muslim tapi gelap. Ini saya dapat informasi banyak. Jadi ini mumpung Bapak kita datang, mari segera meringankan langkahnya ke Banjar untuk mendapatkan diri. Nanti kalau ada pecalang kebanyakan lari, kalau pagi-pagi ini fakta Bu, gitu loh. Jadi mohon ke depan ini Bapak kita hadir di tengah-tengah kita untuk ngecek ini benar nggak orang Islam ini banyak, gitu. Masalahnya datanya hanya 150 kakak ya Pak Klian, kalau nggak salah Pak Klian. Padahal yang tinggal ini ribuan kata Pak Klian. Jadi mohon Bapak Ibu, jadi jangan jadi orang bandel. Sedikit tapi katanya Pak Klian nggak bohong. Jadi warganya sedikit yang muslim tapi insya Allah nggak bohong. Kenapa? Ya nanti biar dijelaskan sama Pak Klian. Jadi orang bohong itu nggak baik. Jadi warnanya harus satu kata Pak Klian. Seperti ibu-ibu ini masih banyak warna lain-lain. Seharusnya kuning semua atau merah ya Pak.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak panjang lebar. Intinya terima kasih. Ini ada tamu dari Prancis, Mr. Ingel. Where from? Rumaika. Welcome to Yayasan Nurul Hidayah. Assalamualaikum. Barakallah. Ini alhamdulillah iklan sudah welcome to Yayasan Nurul Hidayah, saya bilang gitu. Tadi saya mau ngetik, saya join bagus ini gitu. Terima kasih Mr. Emil sudah bergabung di Yayasan Nurul Hidayah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir tidak perlu panjang lebar Bu, karena katanya kalau terlalu panjang juga banyak yang marah Bu katanya. Ibu-ibu terus jangan panjang-panjang Pak Haji katanya. Iya, kalau pendek terlalu lebar bapak yang marah itu. Pak Haji jangan panjang lebar katanya. Oh ya, tak senang saja saya bilang gitu. Terima kasih kepada ketua pelaksana panitia ini, hanya dadakan Pak. Kalian mohon maaf saya tidak pernah silaturahmi Pak. Saya mulai udah lama, setahunan saya tidak pernah silaturahmi. Tahu-tahu saya undang kertas ini Pak, kalian sudah hadir ke tengah-tengah kita. Matur nuwun, terima kasih. Ini mudah-mudahan nggak dicap anak yang nggak tahu diri Pak kalian saya Pak. Jadi ini ketua pelaksana, ketua PHBI ini susah payah. Hanya 1 minggu acaranya, makanya tidak mempersiapkan, jadi ala kadarnya. Jadi kita acara ini acara dadakan, makanya tidak dipersiapkan baik tempat, mungkin hidangan yang diberikan, itulah kemampuan karena dadakan. Hanya 4-5 hari acara ini terlaksana seperti ini, termasuk alhamdulillah. Terima kasih dukungan moral, dukungan material, dukungan segalanya, pikiran untuk panitia tidak bisa disebut satu persatu. Kalau disebut waktunya habis Pak Toto. Saya hanya jemput ketua PHB-nya Pak Toto yang gigi, kemudian Pak Pujo, kemudian Pak Sarnyadi. Ini orang-orang yang gigi untuk memperjuangkan, meratkan tali silaturahmi di antara satu sama yang lain. Yaitulah, coba kita titip apa yang kita tadi sampaikan. Tentunya banyak kekurangan, kekeliruan. Ini hanya sebatas ini Pak, nanti disambut karena saya kepingin nanti sesuai dengan random acara. Mudah-mudahan semuanya bersedia sepatah dua patah, karena kita rindu kepada bapak-bapak kita. Ini termasuk alhamdulillah kita ini punya bapak-bapak yang bisa hadir pada malam hari ini, walaupun kegiatannya beliau luar biasa padat. Tapi untuk menengok anaknya, cucunya disempatkan untuk hadir pada malam hari ini terima kasih yang sebesar-besarnya. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu Kepala Desa Pemogan Bapak Imade Surya SH. Kepada beliau disampaikan, dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang yang hormati Pak Haji Ketua, Pak Haji Masuri, Ketua Yayasan, tokoh Muslim, semeton titiang, semeton ulama, Bogor Cari, semuanya, Muslimah dan Muslimin yang saya cintai. Pertama, saya wajib mengucapkan terima kasih pada saya tahun 2019 pada saat masa memperkenalkan diri, masa kampanye adalah pemilihan kepala desa. Saya duduk kalau nggak salah di situ memperkenalkan diri. Saya berjanji akan datang lagi. Nah, hari ini setelah COVID, saya kalau nggak salah 3 atau 2 kali saya sudah hadir di sini. Saya menempatinya karena Bapak Ibu semua ulama semuanya adalah bagian dari kami, bagian dari Desa Pemogan. Ya. Nah. Kalau
di Islam ada mungkin ukhuwah Islamiyah. Kalau di Denpasar ada Basudewa Kutumpaka. Artinya kita adalah bersaudara, menyambut beraya, Basudewa Kutumpaka. Sama artinya. Nah, dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih karena kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa bersua kembali untuk mempererat tali silaturahmi antara kami dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, malam ini kami didampingi oleh tokoh-tokoh di dusun, Pak Tut Budi Hartajaro, Pak Kadus, Pak Klian Banyak, Pak Madiswara, Pak Wayan Darmawan, ada Pak Yang Mudana, ada Pak tamu kita dan sekaligus saudara kita Pak Murah Ambaro dari Denpasar, dari Jalan Kenyeri. Nah, mudah-mudahan ikatan tadi silaturahmi ini biar terus kita perkerat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa bertemu hidup selanjutnya. Kata Pak Haji, nggak usah kalau panjang kali lebar luas ya Pak ya. Kalau orang Bali bilang luas itu bepergian gitu. Artinya tidak panjang tidak lebar ya. Artinya sehari ini atas nama warga Pemogan, kalau nggak salah database terakhir di 2010 didata saya baca penduduk Pemogan jumlahnya 46.000 gitu. Ya Bu ya. Luas desa Pemogan 971 hektar dikurangi 12 hektar Pak. Ya itu. Dengan dinamikanya Pemogan, dengan pluralistiknya seperti sekarang ini, dengan mobilisasi penduduknya luar biasa. Saya harapkan Bapak Ibu dan Pak Haji sudah membuktikan beliau sudah lama di sini ikut membangun Pemogan. Saya titip desa Pemogan kepada Bapak dan Ibu semua, semeton ulama para tokoh. Ya. Bapak adalah bagian dari keluarga besar desa Pemogan. Ya. Itu pesan saya. Apapun nanti terkait koordinasi, mungkin ada persoalan kependudukan seperti yang dikatakan Pak Haji, jangan menjadi penduduk liar ya, harus semua terdata. Kan ada beliau Pak Ketua Beliau, komunikasikan saja asal tetap kita dalam koridor taat dan patuh pada peraturan pemerintah ya, karena kita adalah NKRI, sama kita orang Indonesia ya. Saya harapkan tetap patuh pada peraturan ya. Kalau ingin kita dalam melaksanakan kehidupan ini aman, kita harus patuh pada aturan dan tidak melanggar, kan gitu. Gampang sebenarnya. Kalau sudah patuh sama aturan, kita akan aman dan nyaman. Nah, itu pesan saya untuk Bapak Ibu para tokoh Muslim, termasuk muslimat muslimin semua, saudara ulama saya yang ada di Desa Pemogan. Saya mengucapkan selamat merayakan malam Isra Mi'raj ya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Dari Titian, dari saya hanya sekian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga oleh Bapak Klian Adat Banjar Blokocari, Bapak Imade Suara. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Haji Asmodi yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ulama yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu seperti Pak Haji tadi sampaikan. Saya dipilih sebagai kandidat sejak Februari tahun lalu. Sekarang sudah 1 tahun.
intinya saya tidak akan panjang lebar, hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas undangan ini. Seperti Bapak Kepala Desa tadi sampaikan, selamat merayakan hari Isra Mi'raj ya. Di saat yang baik ini, yang berbahagia ini juga perlu saya ucapkan Pak Haji terima kasih banyak, karena di beberapa hari yang sudah lalu, setiap hari raya, jadi Bapak Haji sebagai wakil dari saudara-saudara saya di sini memberikan, artinya sedekah sebagai ucapan syukur kehadapan Tuhan, jadi berupa daging kurban ya. Saya selaku wakil masyarakat Banjar Logorsari sangat-sangat berterima kasih. Jadi pada intinya saya selaku orang tua di masyarakat hanya bisa menyatakan mari bersama-sama. Jadi salam kenal dari saya, karena Bapak Ibu berada di lingkungan wilayah Logorsari, otomatis menjadi saudara kami, dan mudah-mudahan seperti Pak Haji, seperti Bapak Kepala Desa sampaikan, di kemudian hari kita akan bisa saling berlaporan, artinya saling isi-mengisi untuk mencapai bagaimana kita bersaudara yang baik. Mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Terus terang saja, saya sih sebenarnya senang sekali kalau mendapat undangan, tapi hal yang paling saya takutkan adalah di saat dikasih kesempatan memberi sambutan Pak Haji. Sama Pak. Bener. Sama. Apa yang harus saya sampaikan? Intinya saya juga titip sama bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya muslimat, muslimin di sini. Di saat mungkin di kemudian hari saya kurang berkenan, jadi mungkin bisa disampaikan lewat perwakilan saudara-saudara saya di sini. Ya, intinya mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita akan sering berkumpul, berkomunikasi. Ya, itu aja. Mungkin nanti juga ada dari bapak-bapak teman saya yang hadir yang akan menambahkan. Jadi kurang lebih yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Klien Ada sudah memberikan sambutan dan sudah tidak merasa takut lagi. Selanjutnya sambutan dari Klien Dinas Banjar Logorsari oleh Bapak Iketut Budiarto. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, karena saya pendek, saya harus berdiri. Kepada bapak-bapak saya semua, ulama, terutama Pak Haji, begitu juga kepada ibu-ibu, muslimat, muslimati yang saya cintai. Teman-teman dari sisi utara yang dia cintai, termasuk Pecalang juga di garda terdepan ya. Dia akan sedikit cerita. Beginilah ada keadaan dia. Biar ibu dan bapak tahu, biar bisa melihat saya dari bawah sampai pinggir keliling semua. Pak Berbekal yang hormati, Pak Wayan Budana beserta teman-teman yang lain, begitu juga Pak Jero Mengala Dadijan, teman baru di tiang ketemu 15 menit niki, Pak Ngurahe yang dia cintai, pesan tiang tadi semoga Prabowo jadi presiden. Amin.
Sebelum yang melanjutkan, sekali lagi saya minta maaf kalau nanti ada kata-kata saya tidak berkenan kepada ibu-ibu, terutama kepada Bapak Haji, penggelingsir dia, tokoh yang ulama dia, keluarga besar Muslim Banjar Glogor Carit yang dia cintai. Yang sedikit ceritakan apa yang disampaikan dengan Pak Haji Asmuri, mungkin ibu-ibu dan bapak hanya mengenal nama atau wajah. Sedikit saya ceritakan, kebetulan kami niki juga besar di luar Bali, cuma tidak ngerti bahasa Jawa. Dari ujung barat, ujung timur, ujung utara sampai ke ujung selatan, hidup saya sudah titipkan semua kepada keluarga besar adalah merah putih. Tuh, Pak Haji Asmuri sudah tahu semua. Dan dia ngabdi ngayah ring Banjar Glogor Carit. Kalau bahasa jeleknya, salah satu contoh Pak Wayan Budano itu dulu istri saya pertama itu. Sudah 5 tahun saya ngabdi sama beliau, dia cerai sama saya, tapi tetap selalu ada di samping dia. Satu periode itu dia 5 tahun sudah tamat. Kedua Pak Wayan Sukerto 5 tahun juga, cerai juga. Nah, yang ketiga punya istri Pak Made Suwaro ini, klien adat. Klien adat masa jabatannya 5 tahun. Klien dinas juga sebenarnya masa jabatannya hanya 2 periode. Tapi dia karena SK karena sampai berumur 60 tahun. Tuh, biar ibu bapak tahu. Harapan dia sudah sekian tahun yang jadi Pak Klien, berapa kali diundang oleh Pak Haji Asmuri beserta yang lain-lain, baru kali ini dia bisa hadir. Coba aja, setiap saya diundang ada kegiatan. Ini juga baru nih habis kegiatan di Legian, di Jalan Dewi Sri dari jam 4, baru gak dapat pulang. Nah, saking bangganya dia. Setiap gang pasti ada yang tahu, pasti ada yang tidak tahu. Saran tiang ini kepada keluarga besar Muslim yang di sini di Glogor Carit. Tiang tidak tahu Glogor Carit akan bisa seperti ini. Kita dari temurun sudah memang ada saudara Muslim dari kampung Islam Kepaon, itu sudah dari nenek moyang kita. Bahkan sekarang ada di Banjar Glogor Carit. Saya titip Glogor Carit ini ke depan. Tiang tidak pernah membedakan suku, ras, dan agama. Apapun mau dibikin, yang penting ada 3: koordinasi, komunikasi, dan kontribusi. Kontribusi bukan hanya berbentuk uang, pemikiran juga bisa, tenaga juga bisa, senyum pun bisa. Kata orang bijak, kita adalah berbeda tapi tujuan kita adalah sama. Orang mengejar mau jadi bupati, orang mengejar mau jadi gubernur, orang mengejar jadi presiden, bahkan ada orang yang mengejar mau jadi DPR. Tiang belum cita-cita yang sampai di sana. Nanti cita-citanya jadi presiden Glogor Carit. Kalau presiden Jakarta Jokowi, presiden Glogor Carit Pak Jarot. Gak ada yang tahu nama tiang yang asli, mungkin ibu-ibu ini gak ada yang tahu nih. Tapi ini ada yang pernah saya tangkap ini. Gak ada. Kenapa saya tidak mau nangkap ibu? Gak mau saya, karena saya berutang budi 9 bulan saya dikandung oleh ibu-ibu ini. Saya tidak akan pernah mau, jujur. Tapi kalau bapak-bapak yang salah saya tangkap langsung. Saya tangkap, saya perbaiki. Pak Perbekal menyampaikan tadi titip desa. Desa Pemogan ini terdiri dari 2 desa adat, desa adat Pemogan, desa adat Kepaon.
jumlahnya 17 banjar. Pedongan jumlahnya 14 banjar. Kudel jumlahnya 13 banjar. Di Pemulgan nomor 2 padatnya di kota Denpasar jumlah penduduk. Nah kebetulan yang sebagai ketua Purung Kadus sering 17, Pedungan juga 14. Mudah-mudahan kalau dia tidak ngerti politik tapi dia ngerti taktik, teknik, caranya, berkat dukungan saudara muslim tiang di Glogor Cari, tiang titip Glogor Cari ini, Simiga Glogor Cari ini juga ada 3: aman, nyaman, dan damai. Dia nggak perlu apa, jagalah keamanan kita bersama. Begitu kita aman di Glogor Cari ini, pasti kita nyaman. Begitu kita nyaman, pasti kita damai. Itu saran Tiang. Nah mudah-mudahan ke depan Tiang juga tidak tahu, lama sekali Tiang tidak pernah turun karena COVID, dan selalu kemarin Tiang di Malang selama 4 hari, habis itu Tiang di Bandung. Sebenarnya hari ini Tiang berangkat ke Bandung, Tiang tak jadi karena menghargai Tiang punya saudara Tiang Pak Wayan Budano yang ciri khasnya ada brewoknya nih kan. Kalau orang Bali tak tahu dah itu orang Bali, pasti dia orang dari Pakistan dia dibilang. Coba itu lihat. Tapi kenyataannya dia orang Bali, dan Bali menyatu dengan keluarga besar kampung yang ada di Glogor Sari adalah kampung muslim kita ini. Nah, itu dia yang bangga sekali beliau. Karena beliau dia pernah sekolahkan di Lombok. Lama dia di Lombok kurang lebih 4 tahun. Hasilnya datang seperti ini. Yang orangnya terbuka, bapak-bapak semua, Pak Haji, adik-adik yang mungkin kalau umur di sini bawah dia dikit, yang sudah 63 umur dia, tapi wajah dia masih seperti ini. Yang ada klien dinas di kota Denpasar, di provinsi Bali, tidak ada klien dinas rambut panjang. Tidak ada. Coba dah dicari. Hanya satu-satunya inilah klien dinas yang paling aneh di Bali. Tidak bisa ngetik komputer, Facebook, video call, SMS, narik uang, nyetir tak bisa, tapi jadi klien dan ketua klien. Glogor Cari tidak seramai sekarang. Glogor Cari dulu tidak ada orang berani masuk, tapi sekarang berloma-loma orang datang ke Glogor Cari. Keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Nah harapan Tiang kepada ibu-ibu ini semuanya, ibu siapa tahu besok ini kan menjelang pemilu 2024 ini akan ada pemilu. Mudah-mudahan bapak dan ibu semua memang benar warga Glogor Cari ini. Jangan sampai orang Nusa Dua, orang Tanjung Benua, tapi tidak apa-apa juga asalkan ikut menjaga Glogor Cari. Jangan salah, tapi harapan kita, andai kata bapak-bapaknya saya pinjam aja rondo, ibu-ibu jangan marah ya. Mulai sekarang saya bilang ini, karena kalau bapak-bapak ini nanti menjelang pilpres ini pasti saya akan ajak nih ikut membantu bagaimana kita bisa menjaga Pemogan dan khususnya Banjar Glogor Cari. Saya sudah beberapa tahun ini mengabdi, belum pernah saya minta. Ini tanya Pak Adi, saudara-saudara saya muslim sering, Pak Jarod apa yang bisa saya bantu, belum pernah. 2024 ini saya akan minta. Apa itu? Sekarang saya belum bisa bicara, nantilah saya akan berbicara. Bagaimana Glogor Cari ini biar bisa lebih maju dari sebelumnya? Siap. Siap? Siap. Nah, itu kalau sudah mau gitu, saya tidak ada operasi apa-apa besok. Ya itu yang bisa sampaikan kepada ibu dan bapak semua. Sekali lagi mungkin bahasa saya, tata kata-kata saya tidak bagus, walaupun kami adalah sebagai tuan rumah sebenarnya di sini. Sekali lagi kami minta maaf kepada ibu dan bapak semua. Yang penting
sesuai dengan apa yang dia sampaikan tadi, adakanlah koordinasi. Saya masih ingat kegiatan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya, bahkan pernah di taman pancing, hujan, lebat, apapun saya selalu berusaha hadir, boleh dibuktikan, dan saya selalu ada di tengah-tengah. Jangan lihat wajahnya, jangan lihat tampangnya, ibu-ibu berusaha melihat hatinya. Saya akan layani 1 kali 24 jam, apapun bentuk surat-surat. Kalau memang tidak punya uang, bilang, loh benar. Kalau memang benar tidak punya uang, Pak, saya tidak punya uang untuk surat cerai, benar. Saya tidak akan urus itu. Tidak pernah saya urus yang begitu. Mana ada klien berani gitu? Tidak ada. Di pimpinannya dia, oh gini gitu, saya tidak. Tanya Pak Perbekal dia, itu pimpinan tiang tuh. Tidak ada klien bisa 5 bulan ke kantor kecuali tiang. Tapi pekerjaannya semua selesai. Mana nyari Pak klien gitu? Pak klien nggak bisa ngetik komputer, sekarang ngurus kata, sekarang selesai. Sekarang ngurus KTP, sebenarnya udah selesai. Yang lain belum tentu bisa. Biar dia pintar komputer kayak apa, nggak bisa. Itulah kelebihan kita. Hujan ini menandai kita Glogor Sari adalah subur. Di tempat yang lain banjir bandang, di Glogor Sari tidak ada banjir. Mudah-mudahan di 2024 trotoar itu merupakan tanggung jawab daripada Pak Perbekal tiang. Tolong dibantu. Dan nanti tiang belum saatnya untuk minta bantuan, nanti ada beberapa bapak dan ibu yang akan minta bantuan, karena di wilayah Glogor Sari ini adalah wilayah yang paling padat, ibu. Saya sampaikan dari sekarang, warga Uwet aja 380 kakak, warga dinas hampir 550 kakak, tambah yang lalu lalang lagi. Itu yang dia ngurus setiap hari. Biar ibu tahu, setiap hari ada yang ngurus surat, setiap hari ada yang ribut, setiap hari ada yang melapor. Tapi dengan kebesaran Allah, Tuhan Ido Sang Yang Widi yang diberikan kesehatan, sampai hari ini masih yang bisa mengabdi untuk Glogor Sari, untuk Banjar Glogor Sari, untuk Desa Pemogan, Denpasar, Bali, dan Indonesia pada khususnya. Biar ibu tahu, makanya yang punya Pak Perbekal tidak ada klien aneh. Sekarang yang saya dicari, besok saya sudah di Bogor, besok dicari sudah saya di Surabaya, cari lagi di Madura saya, di Jogja, di Solo. Apa tugas Pak klien? Nanti tanya saya ke kantor langsung. Itulah sehingga dia bangga. Ternyata dulu dia masuk hanya di kamar mandi kecil di sudut sana. Sekian tahun saya tinggalin lagi, sekarang sudah setiap sudut sudah ada AC, sudah kita bisa duduk dingin bersama-sama. Tapi jangan lupa bagaimana kita jaga Glogor Sari ini seperti menjaga saudara kita sendiri. Ya, jangan sampai ada orang membelah. Makanya ada bahasa pecah belah. Glogor Sari tidak akan pecah belah. Pemogan selalu damai, Pemogan selalu ajak, dan Pemogan selalu bersatu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak semua. Suatu saat ibu-ibu tiang ini semua yang akan sandingkan dengan ibu-ibu PKK yang di Banjar. Biar enggak ibu PKK saja yang ada kegiatan, sekali-kali saya akan panggil warga saya yang dinas dan siap menjadi garda Glogor Sari terdepan. Siap. Biar ada silang ibu-ibu semua. Biar nggak saudara muslim yang di kampung Islam aja punya ibu-ibu muslim Glogor Sari sekarang ternyata punya. Saya iri, saya jujur dengan Pak Asmaro, kan kelihatannya Pak Asmaro setiap tampil dia bisa, kok Pak Jarod tidak bisa. Sekarang ini tugasnya Pak Haji Asmuri ya Pak Haji. Nanti saya juga rencana saya akan ajak duduk saudara-saudara saya yang menjadi warga dinas, biar nggak namanya jadi Banjar Glogor Sari kakak KTP, ternyata dia diam di Lampung, dia diam di Jakarta. Contoh kemarin nih, saya ke Malang 2 hari, saya ketemu di restoran, belum Pak Jarod ya gitu dia, enggak, saya kembarannya.
Kenapa di sini Pak saya sudah pindah? Saya cek di buku besar masih. Jangan salah Ibu, teknologi sekarang ini sudah mutakhir, sudah KTP semua. Kakak juga sudah berubah. Ibu jangan kakak itu Ibu terus simpan di lemari. Ingat itu, warna kakak sudah berubah ini Bu. Tidak lagi warna hijau, sekarang warnanya putih. Dan ada barcode-nya. Ingat, kalau yang belum dirubah datang ke kantor. Tapi jangan sampai bapaknya yang rubah tambah istri lagi satu. Ibu awasi kalau ada bapak-bapak mau ngambil kakak, awasi dia, ada apa ini, perlu diwaspadai itu ya, jangan sampai itu terjadi. Sekali lagi mohon maaf, akhir kata saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersatu. Terima kasih kami sampaikan pesan Pak Jarod. Kita sebagai warga Muslim Glogorcari harus pegang dan lestarikan slogan aman, nyaman, damai. Selanjutnya, sambutan calon DPR RI Bapak Lurah Ambare, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Haji Ketua Yayasan yang saya hormati, Pak Berbekal Pemogan yang hormati, begitu juga Benten Pak Kepala Dusun Glogorcari, Taler Klian ada Glogorcari, Taler Reki rekan titiang Pak Mudano, begitu juga perwakilan dari Pak Made Mulyawan Arya, Pak D. Ganjar, Taler Bapak Ibu yang sangat saya tidak sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Saya perkenalkan lagi, mungkin sudah pernah ketemu waktu di pasar mungkin. Yang tetap memperkenalkan diri, saya Gede Ngurah Ambara Putra dari Desa Dinas Sumerdekaje, Desa Adat Sumerdeka. Jalan Kenyeri nomor 15. Kakak saya juga seorang Hajah, ya mungkin tahu Hajah Ayu Astuti Dama, gitu, gendut orangnya juga mungkin ya. Saya sangat berterima kasih diundang pada acara Isra Mi'raj ini. Semoga ini bisa meningkatkan tali silaturahmi, meningkatkan persatuan dan kesatuan kita semua di sini. Saya pun masuk, artinya saya ini perlu memperkenalkan saya calon DPR RI dari Partai Gerindra. Saya juga baru di Partai Gerindra. Kenapa saya mau bergabung? Karena kami lihat Pak Prabowo sebagai panutan, artinya walaupun berkompetisi dengan Pak Jokowi, tapi mampu melepaskan egonya untuk tetap mengabdi kepada bangsa, memajukan bangsa. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Ya, jadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Berbekal Kepala Desa, begitu juga Pak Kadus, Pak Kepala Dusun. Nah, tugas saya tentu mendukung beliau-beliau ini, karena tugas kami nanti di DPR RI adalah tetap menjaga regulasi, begitu juga anggaran, pengawasan, tentu untuk membangun bangsa yang aman, nyaman, dan damai itu dibutuhkan selalu peraturan-peraturan yang mendukungnya. Khususnya ke depan, COVID ini kemarin sempat membuat ekonomi Bali, khususnya lingkungan, kan gitu. Bapak Ibu mungkin di sini juga demikian. Nah, tentu harus ada seperti khususnya di Bali, karena tidak bisa ada sumber daya alam yang membangun. Tentu dibutuhkan
jaminan sosial kalau nanti terjadi lagi seperti COVID-19 ini. Kita sih tidak menginginkan seperti itu. Jadi demikianlah sedikit ke depan tugas-tugas kami untuk mendukung baik kabupaten, kota, begitu juga desa-desa, supaya bagaimana regulasi itu benar-benar ada keberpihakan kepada masyarakat, khususnya di desa. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Semoga keberkahan, kebaikan, keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan demikian bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Gede Murah Ambara Putra disampaikan terima kasih. Sambutan berikutnya Pembina Yayasan Nurul Hidayah Global Cari yang akan disampaikan oleh Bapak Mudana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Haji Suri selaku Ketua Yayasan Nurul Hidayah Global Cari, Bapak Perbekal Pemogan yang saya hormati, Bapak Kliang Dinas dan Bapak Kliang Adat yang tiang banggakan, begitu juga rekan kami Bapak Murah Ambara yang tiang hormati, dan tak lupa juga yang mohonkan maaf yang sebesar-besarnya karena Bapak Made Mulya Arya semestinya hadir dan berada di tengah kita pada malam hari ini karena kesibukan beliau setiap hari dalam kegiatan tugas, kegiatan sosial. Nah, semestinya dan sebetulnya beliau sudah mempersiapkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita, cuman karena situasi kondisi fisik beliau mendadak beliau tidak enak badan. Nah, untuk itu diwakilkan oleh teman kami dan beliau juga sudah menitip salam kepada Bapak Ibu sekalian. Artinya beliau menitip juga doa restu ke depan satu pemoga khususnya bisa bersatu, Global Cari pada khususnya juga bersatu. Pada prinsipnya saya selaku warga Banjar Global Cari sering saya sudah sampaikan di tengah Bapak Ibu, bukan hanya sekali dua kali. Bapak Ibu mungkin berasal dari daerah lain, artinya masuk ke Global Cari menjadi warga pendatang. Tapi Bapak Ibu kan sering saya sampaikan, tidak usah berkecil hati. Seperti apa yang tadi disampaikan Bapak Perbekal kami, Kota Denpasar punya motto Masulewang Utuh Bakam, yang artinya kita adalah saudara. Kita ini semua bersaudara, tidak ada ras ini, tidak ada ras itu, tidak ada agama ini, tidak ada agama itu. Artinya kita satu, adalah warga negara Republik Indonesia yang bernaung sekarang atau tempat tinggal kita adalah di Banjar Global Cari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Nah, itu yang kita tanah inilah yang kita pijak bersama. Maka dari itu kita bersaudara. Nah, kembali lagi kata pendatang, Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Siapa yang disebut dengan warga asli? Apa kategori warga asli? Bapak Ibu sudah sering saya sampaikan, warga asli warga yang memang lahir di tempat itu. Secara tidak langsung Bapak Ibu punya anak, punya cucu, lahir di Global Cari, sudah pasti menjadi warga Global Cari. Artinya warga asli Global Cari. Maka dari itu apa yang dipesankan tadi oleh Bapak dan anak kami, Bapak dan Dinas, Bapak Perbekal, kita semua sama, tidak ada bedanya. Cuman
cara kita saja yang berbeda. Nah, seperti contoh, mungkin saya terbiasa dengan bahasa Bali, Bapak Ibu mungkin terbiasa dengan bahasa Jawa. Kalau saya dipaksa untuk bisa berbahasa Jawa, mungkin berat dan susah bagi saya. Begitu juga sebaliknya, Bapak disuruh bahasa Bali, mungkin berat dan susah. Tapi kalau kita sudah belajar, berproses, dan punya kemauan dan niat, pasti akan bisa secara tidak langsung. Nah, maka dari itu harapan kita ke depan, mari kita bisa bersama-sama menjaga perbedaan ini, menjaga kekeluargaan kita, tali silaturahmi kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Saya selaku pembina di Yayasan Nurul Hidayah Logorcare tidak akan banyak berpanjang lebar lagi menyampaikan apa yang menjadi arahan, rencana dan program kita ke depannya, karena sudah didukung oleh Bapak Dean Dinas, Dean Ada, begitu juga Bapak Perbetul kita. Akhir kata ini saya mengucapkan banyak terima kasih kembali, dan tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam kehadiran tutur kata kami yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Karena itulah keadaan saya seutuhnya. Baru disebut pembina, bukan saya orang bisa, bukan saya orang pintar, bukan saya orang kaya, bukan. Kita sama semua. Mungkin Pak Haji tahu, dan teman-teman juga banyak yang tahu saya seperti apa. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir saya ini sebetulnya bekerja jadi tukang sampah, Bapak Ibu. Nah, mungkin warga kita ada yang saya ajak juga bekerja untuk desa Pemogang, saya jadi tukang sampah. Makanya nanti terkait dengan permasalahan sampah di lingkungan Bapak Ibu, jangan khawatir, kontak saya siap melayani Bapak Ibu untuk kebersihan lingkungan, khususnya Logorcare dan pada umumnya desa Pemogang. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah, tiba saatnya acara inti, yaitu Maulidul Hasanah Uraian Hikmah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Imam Suyuti LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Thank you.